lagu GKPA Bandar Lampung. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mohon dipersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya dan juga hatinya. Adik-adik yang merasa hari ini bahagia, bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan judul lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Adik-adik boleh duduk kembali karena kita akan memulai ibadah kita ya Kak ya. Iya Kakak. Dan doa pembuka yang didoakan oleh Kakak Elvina. Ya, mari kita satukan hati kita adik-adik untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat Tuhan sampai pada pagi hari yang baik ini Tuhan Yesus. Kau berikan kami Tuhan, anak-anak-Mu, nafas kehidupan dan kesehatan Tuhan sampai pada pagi hari baik ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sedang mengadakan ibadah online Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus setiap hati dan pemikiran kami Tuhan, sehingga Tuhan Yesus kami dapat mendengarkan segala kebenaran firman-Mu Tuhan, mengikuti ibadah kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, terlebih kami dapat mengikutinya Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus yang baik juga berkati Tuhan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan mereka juga dapat mengikuti ibadah seperti kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kakak El. Sama-sama. Oke adik-adik, kita akan beribadah. Jadi adik-adik gimana kabarnya sebelum kita mau mulai ibadah? Baik. Baik, bukan gitu. Oh, Juga. Oh iya. Kalau ditanya apa kabarnya, jawabnya gimana? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Sekali lagi ya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Karena adik-adik luar biasa dan semangat, bangkit berdiri lagi. Kita mau puji Tuhan dengan berapa lagu Kak? Banyak sekali. Ada lagu Aku Pahlawan Kristus, Laskar Kristus, Aku Pahlawan Kecil, Yesus pokok, Jagalah Hatimu, dan Yesus itulah satu-satunya. Bangkit berdiri, kita nyanyikan. Akulah pahlawan Kristus, ku terus maju pantang mundur, ku lihat kanan kiri iblis musuhku, ku tembak dar dengan imanku. Oke adik-adik, jadi ini lagu baru ya Kak ya? Iya Kak. Jadi kita mau ulang lagu ini sekali lagi dengan dilanjutin lagu yang banyak tadi. Dua. Oh, Oke, yang banyak. kita nyanyikan sekali lagi.
ya Kak ya? Iya Kak. Yang harus dipersiapkan apa Kak? Alkitab, alat tulis, dan Hatinya. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta J. Sibarani. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan, aku ingin dengar cerita dan firman-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku ingin dengar cerita Tuhan. aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Aku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Hatiku sudah siap. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom. Oke adik-adik, kita di hari Minggu yang bahagia ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan berkati dan sertai kami sehingga kami mengerti tentang firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima.
Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Akan bergantian ya dibacanya nanti dari Kak Elfrina, ke Bang Jepri, Kak Dela, Kak Ledi, dan Bang Sadrak. Nanti Amang bacakan perikopnya. Oke adik-adik, kita akan baca 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Oke adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan. Nah hari ini kita lihat bahwa tentang Naaman. Dan di sini kita akan baca secara khusus tentang gadis atau seorang anak perempuan dari negeri Israel. Di sini kita lihat dia jarang sekali dibahas karena memang kalau bicara tentang Naaman taat dan dia pergi kepada Nabi Elisa dan dia akhirnya sembuh. Tetapi tanpa gadis, seorang anak perempuan yang masih kecil, kalau dibilang masih remaja, masih kecil sekali, mungkin sekitaran kalau sekarang ini anak SMP lah kalau dibilang anak perempuan ini, dan dia jadi pelayannya istri Naaman. Nah, kenapa dia bisa jadi pelayan istri Naaman? Karena Naaman ini panglima Raja Aram, dia bawa kemenangan, dia bawa berperang dan kalahkan Israel. Nah, kalian bisa bayangkan, kalahkan Israel dan akhirnya dijajah sama orang Aram, Israelnya. Akhirnya dibawalah gadis perempuan yang kecil ini, anak perempuan kecil ini, ke tempatnya Naaman. Kalian bisa bayangkan, dia masih kecil tapi sudah jadi pelayan. Tapi gadis ini kita lihat dia mungkin dirawat dengan baik walaupun dia jadi pelayan di sana. Tapi kalau kita perhatikan adik-adik yang terkasih, walaupun anak kecil ini dia masih kecil, masih mungkin belum banyak tahu, dan apalagi dia sedang dijajah, kalian bisa lihat bahwa dia berani untuk beritahukan solusi, beritahukan jawaban yang tepat untuk masalahnya Naaman. Masalahnya Naaman apa? Sakit kusta. Dia lihat Naaman ini panglima hebat, tetapi masalahnya dia ada lagi sakit kusta. Kalau lagi sakit kusta, orang takut deket dia. Nggak ada yang berani deket Naaman, istrinya, bahkan rajanya, karena walaupun dia orang hebat, tapi karena sakit kusta dia bisa dijauhi. Makanya Naaman ini begitu disayang sama rajanya, sama tuannya. Lalu tiba-tiba ada gadis kecil bilang apa sama Naaman. Dia bilang, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu. Nabi yang di Samaria itu maksudnya Nabi Elisa. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya, menyembuhkan Naaman dari penyakitnya. Jadi ini anak kecil tiba-tiba dia ngomong sama nyonyanya, sama tuannya, istrinya Naaman. Lalu padahal dia masih kecil tetapi dipercaya sama istri Naaman, sama yang punya rumah. Kalian bisa bayangkan adik-adik, dia ini diambil, dijadikan pelayan. Tapi ketika dia ngomong sesuatu, ini karena di orang Aram, mungkin Naaman sudah coba segala obat dan segala hal tidak bisa disembuhkan. Akhirnya nabi yang anak kecil ini, gadis kecil yang tidak tahu namanya, dia bilang, pergilah ke sana
ke kampungku, ke negeriku. Ada di sana nabi yang bisa sembuhkan Naaman. Nyonyanya percaya. Bayangkan anak kecil bisa dipercaya. Lalu istrinya Naaman cerita sama Naaman. Kalau kita lihat, Naaman percaya, ya kan? Bayangkan, ini dari anak kecil, istrinya Naaman percaya. Lalu Naaman pergi ke Raja Aram. Ini udah paling yang tingginya rajanya. Naaman bilang, ada seorang gadis bilang, aku harus pergi ke Israel, ke Samaria. Untuk apa? Untuk berobat. Untuk apa? Untuk disembuhkan. Rajanya percaya. Bahkan dibilang apa? Pergilah, nanti aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Lalu pergi Naaman dan membawa persembahan kepada Nabi Elisa. Sembuh? Ya jelas, tentu sembuh. Tuhan lakukan mukjizat bagi Naaman. Jadi adik-adik, di sini kita lihat peran anak gadis yang kecil ini. Walaupun dia kecil, walaupun dia masih muda, walaupun mungkin dia di dalam rumah orang lain, tetapi dia punya keberanian. Itu yang pertama ya. Dia punya keberanian yang luar biasa. Dan yang kedua, dia tidak hanya berani, tetapi dia dipercaya. Dipercaya tuannya. Artinya karena apa? Ya pasti dia jadi anak yang baik, pelayan yang baik di rumah tuannya, walaupun dia masih kecil. Nah adik-adik, bagaimana dengan adik-adik? Mungkin kalau adik-adik abang katakan berani, ya abang tahu kalian semuanya pasti orangnya berani semuanya, gak ada yang penakut. Nah tapi masalahnya dipercaya ini, apakah adik-adik dipercaya? Sekarang sedang sekolah online, dipercaya nggak sedang belajar betul-betulan, walaupun istilahnya hanya tetap laptop? Betul nggak kerjakan sungguh-sungguh PR-nya? Betul nggak betul kita yang kerjakan soal-soalnya? Atau minta bantuan dari orang lain? Atau bagaimana? Atau mungkin papa mamanya yang ngerjain, bukan kita yang ngerjakan? Nah di sini gadis kecil ini bisa dipercaya. Jadi dari yang kecil ini, anak kecil ini akhirnya membawa kesembuhan bagi Naaman. Nah, dan juga gadis kecil ini tulus. Ya bayangkan, dia kalau misalnya dia punya dendam, gadis kecil ini dia pikir, wah, biarlah mampus Naaman. Dia sudah kalahkan bangsaku, dia sudah bawa aku dengan paksa. Bisa saja. Tetapi gadis kecil ini tidak dendam kepada Naaman. Dia tulus. Bahkan dia mau tuannya itu sembuh. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Adik-adik kiranya bisa menjadi pembawa perubahan bagi keluarganya. Mungkin kadang adik-adik merasa bahwa di rumah adik-adik masih kecil. Tetapi lihat, melalui gadis kecil Israel ini, dia membawa perubahan yang besar, membawa sesuatu yang hebat bagi keluarga Naaman. Bukan hanya Naaman, tetapi bagi bangsa Aram. Karena panglima mereka bisa sembuh. Dan akhirnya Naaman percaya kepada Tuhan. Itu yang utama. Naaman percaya kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, di sini abang mau bilang sama kita semuanya, nggak salah kok kalau misalnya kita ingatkan papa mamanya untuk beribadah di hari Minggu. Nggak salah kok kita minta sama papa mama kita untuk berdoa setiap pagi atau setiap malam. Ajak papa mamanya baca Alkitab yuk pak, baca Alkitab yuk ma. Kita sama-sama berdoa, sama-sama beribadah. Kalau misalnya sekarang masih ibadah di rumah masing-masing, ajak papa mamanya beribadah di rumah. Bilang, ma, kan sekarang sudah ada handphone, sudah ada laptop, bisa dibuka dan kita bisa ibadah online. Atau adik-adik yang pimpin ibadahnya melalui ibadah sekolah minggu ini. Artinya kita semuanya bisa dipercaya. Bukan hanya bisa dipercaya, tapi kita juga berani. Dan juga hanya berani, tapi kita tulus. Sehingga apa? Itu membawa kemuliaan nama
Tuhan. Sehingga papa mamanya makin sayang terhadap Tuhan. Sehingga kita semua anak-anak sekolah minggu makin disayang oleh papa mamanya. Jadi adik-adik, jadilah anak-anak yang membawa berkat. Anak-anak yang membawa sukacita. Anak-anak yang membawa kebahagiaan. Walaupun masih kecil, tenang saja. Gak dipandang oleh Tuhan untuk pakai kita walaupun masih kecil sekalipun. Bahkan Tuhan senang dengan anak-anak kecil. Ingat kan Tuhan Yesus bilang, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Karena memang Tuhan sayang. Tuhan senang sekali terhadap anak-anak yang masih kecil. Jadi adik-adik, biarlah adik-adik diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan dan tetap jadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami diajarkan untuk berani walaupun kami masih kecil. Kami diajarkan untuk jadi anak yang dapat dipercaya walaupun kami masih kecil. Kami diajarkan untuk menjadi anak yang tulus walaupun masih kecil. Kami juga diajarkan untuk membawa orang yang lebih dewasa dari kami untuk percaya kepada Tuhan walaupun kami masih kecil. Berkati kami ya Bapa, agar kami bisa menjadi berkat. Bantu kami agar kami bisa menjadi teladan di rumah kami. Tolong anak-anak sekolah minggu agar mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh, berbuah, berakar di dalam kehidupan kami masing-masing dan kami dapat melakukannya. Berkatilah kami anak-anak guru-guru sekolah minggu dan semuanya Tuhan. Kami hanya percaya kepadamu bahwa Engkau akan memberkati dan menyertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh indah ya firman Tuhan ya kakak ya. Iya kak. Tuhan mengajarkan kita pada hari ini untuk ambil bagian di segala pelayanan. Walaupun kita kecil, pelayanan itu tidak hanya di mimbar ya kak ya. Iya kak, Tapi di mana sih kak contohnya? di rumah, Di sekolah. Di sekolah minggu. Bisa adik-adik mewakili teman-teman untuk pimpin doa, itu sebuah pelayanan ya kak ya? Iya kak. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, kita mau puji Tuhan lagi dengan judul lagu Melayani lebih sungguh dan Pekerjaan Kristus. Nah, nyanyikan.
Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan walaupun masih secara online. Dan berkati pimpin agar firman yang disampaikan itu menjadi bagian dalam hidup kami dan menuntun kami menjadi anak-anak terang yang hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati anak sekolah minggu di rumah, sertai lindungi ya Bapak agar mereka tetap kuat dan sehat selalu. Tuhan berkati juga orang tua kami yang bekerja di luar sana, Tuhan jaga agar ketika mereka bekerja, mereka tetap sehat dan tetap kuat walaupun di masa pandemi ini. Tuhan cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan di rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan, sertai kami. Kami hanya percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan berotoritas atas hidup kami. Biarlah Tuhan memimpin dan memberkati kami, dan biarlah masa pandemi ini bisa segera berlalu. Tuhan tolong agar kami tetap kuat, dan juga anak sekolah minggu yang di rumah bisa bertahan dan sukacita walaupun sekolahnya masih melalui online. Terpujilah Engkau, hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan dengarkan doa kami, dan juga ketika kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu semuanya.